Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Rosantisai SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Malang. Saya juga merupakan guru di SMA Negeri 1 Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA, materi pokok suhu dan kalor dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Terima kasih karena kalian kabarnya baik. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Sebelumnya Ibu mau cek dulu di bawah kaki kamu atau di ruang kelas kita ini. Mungkin ada yang tidak beres. Cek kebersihannya dulu, dilihat dulu. Perhatikan dulu di bawah. Kondisikan kelasnya dalam keadaan bersih ya. Sudah beres? Sudah bersih? Sudah? Sudah. Kalau keadaan kelas kita bersih, berarti kita sudah siap melaksanakan pembelajaran. Setuju? Setuju. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta kesediaan satu dari antara kita. Siapa? Diakhiri. Silakan memimpin kita dalam doa. Kita siapkan ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Terima kasih. Kayaknya masih pagi, kok lemas sekali. Kita harus cek dulu kehadiran dulu. Apakah ada di antara kita yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Semua? Ya, Ibu. Oke, baik, silakan. Karena kita kondisi kelas kita juga sudah hadir semua, teman-teman kita semua hadir di pembelajaran hari ini. Ibu mau supaya kalau lebih semangat lagi. Biasa kalau pelajaran fisika itu kalau sudah ibu masuk itu ada yang senyum, ya, ada yang sudah siap menerima pelajaran. Jadi ibu mau tepuk semangat dulu untuk kita semua. Ayo kita berdiri, kita awali dengan tepuk semangat ya. Oke, siap ya. Nanti ada komandonya. Ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat kita. Oke, sudah semuanya satu. Keren. Semuanya satu. Keren. Siap belajar fisika? Siap. Fisika, the best. Fisika, The best. Pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, ya, materi yang baru berkaitan dengan ini tayangannya suhu dan Kalor. dan kalor. Ini kita juga lagi sementara musim panas, ya. Tadi dalam ruang kelas ini juga kita juga rasa apa nih? Panas, gerah. Suhu dan kalor. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, harus ada kesepakatan pembelajaran atau istilahnya aturan bersama antara ibu dengan kalian. Supaya apa? Pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semua kegiatannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setuju? Ini kesepakatannya, ya. Yang pertama, lakukan semua aktivitas pembelajaran dengan tertib. Jangan menyebabkan keributan. Dan yang terakhir, berdiskusilah dengan baik dengan temanmu dan tanyalah kepada gurumu jika ada yang belum diketahui atau belum dipahami. Sudah paham? Sepakat dengan ini? Sepakat. Baik, terima kasih anak-anak saya. Oke, baiklah. Kita langsung saja, karena kamu tadi sudah tahu nih bayangannya. Kita akan mempelajari
bukan hal baru sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah alami, betul tidak? Betul. Dari suhu dan kalori ini, karena dia materinya luas jadi kita persempit, ada indikator yang harus kita pelajari. Yaitu yang pertama, ada 4 ya. Yang pertama, menganalisis pengaruh besar. Dan yang terakhir, kita melakukan percobaan tentang karakteristik thermal. Berkaitan dengan pengaruh kalor pada ketiganya ini ya. Baik massa, kenaikan suhu dan kalori besar. Pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi melalui kegiatan diskusi tidak perlu dibacakan ya. Melalui kegiatan diskusi kalian akan mengetahui konsep kalori dan perubahan. Seterusnya melalui kegiatan eksperimen dan diskusi anak-anak dapat menyimpulkan. Nanti sebentar sampai dengan kesimpulannya kamu sendiri yang menyimpulkan. Tugasnya ibu hanya membimbing, mengarahkan sebagai fasilitator. Ya. Oke, sudah punya bayangan kira-kira apa yang akan kamu lakukan hari ini? Sudah ya. Dari indikator ini sudah lihat ya. Ini indikator ini. Oke, baik, kita next. Nah, pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kira-kira sintaksnya seperti ini ya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Eksperimen kalian presentasi, lalu menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Kita bahas, kita simpulkan bersama, dan terakhir evaluasinya kita kuis. Senang dengan kuis? Senang. Terakhir ya. Kalau tentunya harus ada pengetahuan awal yang ibu ingin tahu dari kamu. Kira-kira istilahnya pengetahuan prasyaratnya ya. Pengetahuan prasyaratnya. Pernah masak air di rumah ya? Pernah. Saya tidak pernah masak air di rumah ya? Ini pertanyaannya begini. Pernahkah kalian memasak air? Jika memasak air menggunakan panci dengan volume 1 liter dan panci dengan dengan panci menggunakan volume 2 liter, menurut kamu manakah yang akan lebih cepat mendidih? 1 liter. Tahu dari mana 1 liter? Coba sisi tema karena volume volume air yang volume air 1 liter itu lebih kecil. Itu lalu pertanyaan yang kedua, berarti sudah pertanyaan yang kedua, pernah sakit demam ya? Pernah. Kalau kalian demam, apa yang kamu rasakan? Apa yang panas? Bagaimana caranya supaya kita tahu suhu badan kita? Kita tahu bahwa karena itu kita mengalami, oleh karena itu ya belajar suhu dan kalori bukan hal yang baru. Jadi ternyata pengetahuan persyaratnya kamu sudah tahu. Dengan saya ini hebat ya, sudah tahu bagaimana memasak air dengan menggunakan api yang adalah kalor, dan bagaimana mengukur suhu tubuh kita yang menggunakan termometer. Sebelum ke kegiatan inti kita, ibu akan melaksanakan atau melakukan pretest. Pretest ini dimaksudkan supaya ya untuk menguji pengetahuan awal kamu selain dari pertanyaannya, pengetahuan prasyaratnya, pengetahuan awal kamu tentang suhu dan kalori itu apa. Ya, soalnya tidak banyak ya. Nanti ibu akan tayangkan. Yang punya handphone silakan, yang ada bawah HP semua ya. Oke, ada bawah HP semua, silakan nanti. Ini ibu akan tayangkan scan barcode-nya. Ini kalau bisa lebih maju ke depan. Tahu cara scan barcode-nya? Kamu masuk via di Google, di Google itu di pencarian baru bisa maju di depan kalau mungkin.
kegiatan inti, yaitu sintaks yang pertama, tadi sudah sampaikan kan? Ini, tolong perhatikan gambar di depan ini, hari-hari yang kita alami. Ini ada 2 gambar, pakai gambar saja ya, walaupun aktivitas, nanti kalau kamu aktivitasnya di rumah. Ini permasalahannya. Ini Ibu pakai izin nama Dewi. Izin nama Dewi ya. Di sini ada yang pertama ini, gambar apa ini? Gambar yang kedua? Ini menggunakan goreng ini contoh ya, ini dulu di dapur tersedia telur sebagai lauk makan pagi. Dewi ingin menyantap telur tersebut. Semua kita pasti suka ya. Oke. Dari 2 ilustrasi gambar ini, manakah cara yang mana yang akan Dewi pilih? Menggoreng telur atau merebus telur tersebut supaya dia bisa cepat sarapan? Menggoreng. Karena menggoreng memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan harus merebus telur. Itu berdasarkan aktivitas. Lalu kalau berdasarkan minyak dengan air, kenapa? Karena lebih cepatnya malah minyak dibanding air. Ya kan begitu ya? Kita lanjut. Kalau begitu kegiatan yang berikut kita lihat menggunakan minyak. Kalian akan dibagi dalam kelompok. Sekarang kegiatan yang kedua. Ini kelompoknya. Bisa dibacakan nama kelompoknya? Bisa. Sekiranya kelompok 1 Carolus Felix Capo sebagai ketua ya Nak ya? Oke, siap. Maria Bernadita, Febrianti, ada, Densiana, silakan duduk dalam kelompok. Kelompok 2, Petrus Furari. Oke, ya. Ketua tim. Oke, Benedikta, Kristina, Maria Patri, silakan duduk dalam kelompok. Cari sendiri, beda dan kursi yang memungkinkan ya. Kelompok 3, Natalia Dewi. Ketua kelompoknya, Sri Indrawati. Maria Kristina. Jadi ini pembakar spiritus ini nanti sebentar. Kalau dalam kafe itu perawannya, jadi jangan ditiup sebentar ya, kamu nyalakan, jangan kamu tutup langsung dulu. Langsung ini dia akan padam. Ya, kalau kamu tutup ini kan nyelona. Hati-hati takutnya malah sembuh ke wajah kamu. Gitu ya. Silakan melaksanakan eksperimen. Waktu sepenuhnya serahkan kepada kamu. Ya, kurang lebih 40 menit. Kita melaksanakan silakan.
ada 3 kegiatan yang kamu sudah lakukan. Ibu sudah amati satu persatu. Kamu sudah mengisi tabel, ya, sudah menjawab semua pertanyaan di LKPD. Sekarang saatnya kita akan sintaks yang selanjutnya kamu akan menyajikan, ya, menyajikan hasil kegiatan kamu, yaitu dengan presentasi. Jadi sekarang Ibu minta kesediaan yang kelompok yang sudah siap itu kayaknya kelompok 1 tadi saya sudah tanya, mereka sudah siap untuk presentasi. Jadi kelompok 1 yang tadi LKPD yang Ibu share ke kamu dalam bentuk dokumen tadi itu, kamu share ke Ibu dan sudah masuk datanya. Sekarang mereka akan tampilkan datanya di depan dan kita semua perhatikan sama-sama. Waktu selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil eksperimen. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Para pembaca dipersilakan untuk membaca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami berdasarkan percobaan atau praktikum yang telah kami lakukan. Jadi ada 3 kegiatan yang kami lakukan, yaitu yang pertama menentukan hubungan antara kalor yang diberikan dengan massa zat. Kegiatan yang kedua pengaruh kalor pada perubahan suhu zat, dan kegiatan yang ketiga menentukan hubungan antara kalor yang diberikan dengan kalor jenis zat. Untuk kegiatan pertama kami tadi telah melakukan percobaan dan percobaan tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel. Jadi teman-teman perhatikan ini tabel pengaruh kalor pada massa zat. Kegiatan yang kedua pengaruh kalor pada perubahan suhu zat. Tabelnya teman-teman perhatikan. Kegiatan yang ketiga menentukan hubungan antara kalor yang diberikan dengan kalor jenis zat. D. Analisis data. Berdasarkan pada tabel 1.1, bagaimana perubahan suhu yang terjadi pada massa zat yang berbeda. Pada massa zat 25 gram, perubahan suhunya lebih cepat dibandingkan massa zat 50 gram. Jadi, semakin kecil massa suatu zat, maka semakin cepat perubahan suhu yang terjadi apabila diberikan kalor. Merumuskanlah dan tuliskanlah satu persamaan matematis hubungan antara kalor, massa zat, perubahan suhu, dan kalor jenis zat. Persamaan kalor Q sebanding dengan M, Q sebanding dengan C, Q sebanding dengan delta T. Jadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Massa zat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada layar di depan, pada layar di depan. Yang pertama, volume air 25 ml, massa air 25 gram, suhu awal air 31 derajat Celcius, suhu akhir air 59 derajat Celcius. Diberikan dengan massa zat adalah semakin besar massa zat, maka kalor yang diterima semakin sedikit. Hitungan kalor berbanding lurus atau sebanding dengan massa zat jika kenaikan suhu dan kalor jenis zat tetap. Yang kedua, hubungan antara kalor yang diberikan dengan perubahan suhu zat. Hubungan antara kalor yang diberikan dengan perubahan suhu zat adalah sebanding atau sama. Ketiga,
ketiga, hubungan antara kalor yang diberikan dengan kalor jenis zat. Semakin besar kalor jenis pada suatu zat, maka akan semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu dari zat tersebut. Dan tuliskanlah satu persamaan matematis hubungan antara kalor, massa zat, perubahan suhu, dan kalor jenis zat. Persamaan kalor Q sebanding dengan R, Q sebanding dengan C, Q sebanding dengan delta T, maka Q sama dengan M kali C kali delta T. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Kamu sendiri menentukan bagaimana persamaan secara matematis hubungan antara itu. Antara apa tadi? Kalor, lalu massa zat, perubahan suhu, dan kalor jenis zat. Jadi tinggal menambahkan pemahaman yang sudah tadi kamu sudah kerja, kamu sudah presentasi, kurang dan lebihnya itu sudah bisa anggap bahwa kamu sudah paham apa yang kamu lakukan berdasarkan 3 kegiatan percobaan tadi ya. Kegiatan yang pertama, kegiatan yang kedua, dan kegiatan yang ketiga, sampai dengan kita menyimpulkan persamaan untuk kalor adalah Q sama dengan M dikali Q sama dengan M dikali C kali delta T. Q ini apa? Kalor yang diberikan. Besarnya atau banyaknya kalor yang diberikan. M ini apa? Massa dari zat. Kita gunakan tadi ada massa zat apa? Air. Lalu C, kalor jenis zat. Pertanyaan sudah paham semua? Sudah mengerti? Sudah jelas? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kita sendiri. Lagi sekali lagi. Dari mulai. Kalau sudah ini kita diakhiri dengan sebelum kegiatan akhir kegiatan penutup kita uji pemahaman kamu quiz games. Di sini ibu langsung tampilkan di sini saja, kita mainnya di sini saja. Oke. Nanti yang ibu bisa jadi kelompok Karol maju kerjakan soal, jawab nanti ibunya apa di sini ya. Ya. Kita mulai. Jadi misalnya dimulai dari kelompok di belakang dulu. Jessica dan kawan-kawan mereka. Siap. Satu orang untuk maju untuk ini games. Nanti langsung jawab.
kamu apa namanya melakukan eksperimen lalu pengujiannya terakhir evaluasinya dengan games di workball ya, gamesnya berbentuk quiz workball itu. Apa yang kamu rasakan atau dari kegiatan pembelajaran yang hari ini kita sudah lewat? Nah, mengungkapkan silakan. Kira-kira yang kamu alami, yang kamu rasakan, apakah lebih menyenangkan atau mungkin lebih menyulitkan? Pembelajaran ini ada di silakan. Dari kegiatan yang telah dilewati, silakan. Menyenangkan. Sukanya mana baru mempelajari hal-hal yang baru, tapi dukanya mungkin kurang kompak, terus juga harus menunggu waktu yang lebih lama untuk bisa menjadikan air. Jadi jenuh. Apa lagi? Suka dan dukanya ini profesinya ini. Lalu ada manfaat tidak ketika kamu pelajari materi hari ini? Ada. Apa manfaatnya dalam kehidupan kamu? Jadi kamu mengetahui apa? Kamu mengetahui apa? Bukan mengetahui. Yang mengetahui apa hari ini pelajarannya? Adanya tadi kita mengetahui apa? Adanya perubahan suhu. Perubahan suhu dari kalau yang misalnya kamu di rumah nanti masak air supaya lebih cepat mendidih, kamu sudah tahu caranya dari 3 kegiatan tadi Pak. Bagaimana caranya? Kurangi volumenya kah atau tambah Oke, baik sudah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kita semua dalam proses pembelajarannya. Kalau kamu aktif, kamu semangat, kamu termotivasi, diakhiri tadi dengan games. Walaupun tadi ada ini, hal-hal baru yang kamu dapatkan, semoga hal-hal baru yang kamu dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu selanjutnya ya. Kamu bisa manfaatkan, aplikasikan, silakan materi yang kita pelajari seluruh dan kalau hari ini, silakan kamu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya bukan hanya pengetahuan yang kita dapatkan, pengalaman, terlebih pengalaman ya, pengalaman untuk bisa kita jadikan diri kita itu bisa untuk sesama, bisa berbagi ilmu atau berbagi apapun yang kamu miliki. Itu yang paling penting. Belajar itu harus seperti itu ya. Jangan hanya kita belajar kalau kita hanya ilmunya saja, tapi apalah arti ilmu kalau kita tidak terapkan ke diri kita, ke orang lain, ke sesama. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih banyak untuk pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Seperti biasa, untuk menutup seluruh kegiatan pembelajaran kita akhiri dengan doa. Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Namun izinkanlah saya berdoa menurut ajaran saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, nama Bapa, Terima kasih. Baik, sudah sampai